I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu dan semangat untuk belajar menuntut ilmu. Oke, hari ini ada yang tidak masuk kelas? Ada Pak. Siapa? Delsa, Kiki, Rido. Izin ya? Ya. Oke, baik. Semoga dengan mereka tidak hadir tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Oke, anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, kita akan belajar tentang logaritma. Mungkin ini merupakan istilah baru bagi kalian. Jadi kita akan belajar tentang logaritma, mengenai apa saja manfaat kita belajar materi ini, bagaimana penerapannya dalam bidang kehidupan, kemudian apa definisi dari logaritma, kemudian bagaimana konsep dari logaritma, lalu apa saja sifat-sifat dari logaritma. Nah, nanti kita akan fokus ke menemukan sifat-sifat yang berlaku pada logaritma. Nah, coba perhatikan gambar pada layar. Gambar apa yang kalian amati? Ya, betul sekali. Ini adalah ilustrasi dan gambar gempa bumi yang terjadi. Kemudian yang menjadi pertanyaannya, apakah kekuatan gempa itu bisa dihitung? Kemudian bagaimana caranya? Nah, inilah salah satu penerapan manfaat dari logaritma ini dalam bidang kehidupan, terutama bidang seismograf untuk menghitung kekuatan gempa bumi. Coba kita lihat penerapan di bidang lainnya. Ada di bidang kimia, fungsi logaritma ini digunakan untuk menghitung derajat keasaman yang dinyatakan dalam pH suatu senyawa kimia. Kemudian ada juga di bidang fisika untuk menghitung taraf intensitas bumi. Lalu di bidang seismograf untuk menentukan kekuatan gempa yang terjadi. Itu bisa menggunakan logaritma. Nah, kemudian kita akan masuk ke definisi dari logaritma yang kelihatannya merupakan istilah baru bagi kita. Logaritma. Yang pertama ada definisi. Jadi, logaritma ini merupakan inverse atau kebalikan dari eksponensial. Eksponensial yang sudah kita pelajari minggu lalu, masih ingat? Jadi, seandainya ada bentuk eksponensial A pangkat X sama dengan B, maka bentuk ini dapat kita ubah dalam bentuk logaritma. Dia akan menjadi A log B sama dengan X. Kedua bentuk ini setara. Nah, A log B sama dengan X ini dibaca logaritma dari B dengan bilangan pokok A. Coba kita baca sama-sama. Logaritma dari B terhadap bilangan pokok A. Nah, sedangkan A log B saat kita baca dalam bentuk eksponensial, maka dia akan menjadi eksponensial dari A menghasilkan B. Apa? Eksponensial dari A menghasilkan B. Dengan A, B itu adalah anggota dari bilangan real positif dan A tidak boleh sama dengan 1 lalu B besar dari 0. Nah, ini adalah definisi dan konsep dari logaritma. Oke. Untuk definisi apakah ada pertanyaan? Tidak Pak. Tidak? Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sifat-sifat dari logaritma. Kita akan bersama-sama menemukan sifat dari logaritma itu. Bapak punya LKS. Ini boleh dikerjakan dengan kelompok seperti biasa.
Boleh 1 menit mulai dikerjakan dari sekarang. Berapa man? Buat 3. Oke, sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, mari kita bahas sama-sama ya. Coba perhatikan. Bentuk eksponen 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 3 pangkat 1 sama dengan 3. 3, A pangkat 1 4, dan A pangkat 1 sama dengan A. Kemudian, bentuk ini sesuai dengan konsep dan sifat yang definisi yang sudah kita pelajari, maka bentuknya dapat menjadi 2 log 2 sama dengan 1. ya kan? Ini bentuknya. A pangkat X sama dengan B. Jika diubah dalam bentuk logaritma, dia akan menjadi A log B sama dengan X. Begitupun dengan yang ini, dia akan menjadi 3 log 3 sama dengan 1. 4 log 4 sama dengan 1. 1. Dan A log A sama dengan 1. Oke, jadi dapat kita tarik ya sebuah kesimpulan. Ternyata ketika A log A numerus dan bilangan pokoknya sama, maka hasilnya adalah sama dengan 1. Oke, selanjutnya kalau Bapak ganti pangkatnya menjadi 0, oke, 2 pangkat 0 1. Sudah belajar ya, apapun yang pangkatnya 0 itu adalah 1. 3 pangkat 0 1, 4 pangkat 0 1, A pangkat 0 1. 2 log 1 sama dengan pangkatnya, yaitu X. X-nya adalah 0 ya. Oke. 3 log 1 sama dengan 0. 4 log 1 sama dengan 0. Jadi dapat kita tarik kesimpulan ketika A log 1 itu sama dengan 0. Kita sifat berikutnya. Oke, seandainya lagi Bapak ganti pangkatnya jadi N. Dua pangkat N, 3 pangkat N, 4 pangkat N, A pangkat N. 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N. 3 pangkat N, 4 pangkat N, dan A pangkat N. Dia akan berbentuk menjadi 2 log 2 pangkat N sama dengan pangkatnya, yaitu N. 3 pangkat N sama dengan N. 4 log 4 pangkat N sama dengan N. Maka A log A pangkat N sama dengan N. Nah, dapat kita sifat berikutnya. Jadi kita sudah dapat 3 sifat. Apa aja tadi? Ini kalau Bapak kelompokkan ya, menjadi sifat yang pertama ada 3. A log A sama dengan 1. A log 1 sama dengan A log A pangkat N sama dengan Oke. Nah, selanjutnya untuk sifat berikutnya, Bapak minta 1 orang boleh untuk maju. Kita bahas 1 sifat lagi karena masih ada beberapa waktu lagi. Boleh Afifah untuk sifat berikutnya? Silahkan maju Afifah. Atau bacakan aja juga boleh. Bacakan saja. Untuk sifat yang kedua, misalkan terdapat A, B, C adalah bilangan real positif dengan A tidak sama dengan 1 dan B besar dari
Misal A log B sama dengan X, B sama dengan A pangkat X. Sedangkan A log C sama dengan Y dieksponenkan jadi C sama dengan A pangkat Y. Sekarang kita mengalihkan B dan C sehingga B kali C sama dengan B-nya itu adalah A pangkat X dikali C-nya itu adalah A pangkat Y. Karena A-nya sama, maka pangkatnya kita jumlahkan menjadi A pangkat X tambah Y. Maka A log B kali C sama dengan A log A pangkat X tambah Y. A log B kali C sama dengan X tambah Y. Pada sifat 1C, substitusikan hasil dari persamaan 1 dan 2 ke persamaan 3 sehingga A log B kali C sama dengan X tambah Y. A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Oke, betul sekali. Kasih tepuk tangan sama Afifah. Terima kasih Afifah, silakan duduk. Oke, jadi benar sekali ya. Ternyata kita sudah menemukan sifat yang kedua, yaitu ketika A, B, C-nya adalah anggota dari bilangan real, A tidak boleh sama dengan 1 dan B, C lebih dari 0. Ketika A log B kali C, dia akan sama dengan A log B tambah A log C. Oke, karena waktunya sudah mau habis, kita cukupkan dulu. Tapi sebelum itu, boleh jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, Bapak cukupkan untuk sifat ketiga. Boleh anak-anak nanti kerjakan di rumah. Minggu depan akan kita bahas. Nah, sebelum Bapak tutup, ada yang bisa menyebutkan sifat pertama dan sifat kedua? Mungkin Lucia? Sifat pertama itu ada 3. Yang pertama A log A sama dengan 1, kemudian A log 1 sama dengan 0, dan A log A pangkat N sama dengan N. Kemudian sifat yang kedua yaitu A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Oke, betul sekali. Sama Lucia. Oke, baik. Demikian saja pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.